Ya, halo, apa kabar Mitra Tia TV dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan yang sangat luar biasa ini. Saya Henry Santoso berjumpa kembali dengan Anda. Tentu saja dalam acara UT hadir untuk Anda. Nah, sangat spesial sekali bagaimana tidak suasana ataupun bahkan beberapa hal yang terjadi secara terkini begitu. Ini semuanya harus kita hadapi dengan lapang dada dan apapun kondisinya harus siap kita hadapi. Nah, terkait dengan Universitas Terbuka atau UT Surakarta, saya akan banyak bertanya nanti dengan orang nomor satunya yang tentu saja sudah hadir di studio, yang terhormat Ibu Dr. Anda Yulia Budiwati MSI, selaku Direktur dari UT Surakarta. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik Mas Endi. Ketemu Luar lagi biasa ya. Bu ya, kita tetap berusaha untuk senyum lebar agar Betul. rezeki lancar gitu. Agar segalanya berjalan dengan baik gitu. Betul ya. sekali ya. Kita tetap jaga jarak ini dengan Ibu ya. Betul. Tidak 1 meter terlalu ya. dekat. Social distance kita masih jalankan pemirsa, dan tentu saja ini menjadi kabar yang ingin ditunggu-tunggu oleh pemirsa semuanya di luar sana berkaitan dengan bulan Juni ini Bu ya, sudah masuk bulan Juni. Juni, hampir berakhir. Ya, hampir berakhir, bahkan begitu ya, tinggal beberapa hari saja. Kabar Universitas Terbuka seperti apa? Di sini saya sudah punya banyak sekali pertanyaan. Namun mewakili Universitas Terbuka di suasana pandemi seperti ini, Ibu, apa yang ingin dikabarkan pertama kalinya begitu? Ya. Saya persilakan Ibu. Ya, di masa pandemi COVID-19 ya, yang membuat kalang kabut semua segmen ya, semua segmen masyarakat ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran di UT berjalan sebagaimana sebelum ada pandemi, gitu ya. Ya, hanya untuk ujian saja yang artinya ada penyesuaian ya, ada penyesuaian. Tapi kalau untuk proses pembelajaran perkuliahan, maksud saya proses perkuliahannya sendiri itu sebelum pandemi pun model-model penggunaan teknologi pembelajaran untuk kuliah itu kita sudah lakukan, sudah laksanakan. Betul. Jadi kita tidak adaptasi lagi lah gitu ya. Jalan perkuliahan tidak mengalami hambatan apapun gitu ya. Yang kemarin kita adaptasikan itu adalah untuk ujian, karena kan memang tidak boleh tidak boleh berkumpul berbanyak orang. Tidak ada tatap muka langsung ya, gitu ya, tatap muka langsung dalam satu ruangan. Ya, betul. Terus mungkin juga sampai ke wisudanya, wisuda virtual ya, di mana-mana sekarang ya? Virtual juga wisuda. Jadi itu. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah hal yang bagus ya. Ada hikmah di balik. Ada hikmah. Di sisi lain ada hikmah. Betul ya. Karena itu seperti memaksa kita semua, bukan hanya UT, memaksa semua pendidikan, unit-unit pendidikan itu untuk mulai mau bersentuhan dengan teknologi. Ya. Jadi selama ini kan mungkin masih enjoy, masih nyaman dengan model konvensional. Betul. Padahal sebenarnya dunianya itu sudah tidak boleh lagi konvensional. Dengan adanya pandemi ini dipaksa. UT juga yang sudah menggunakan teknologi ya, yang kita sudah Cyber University semakin sempurna juga. Betul. Gitu loh. Dulu ya salah satunya yang kelihatan sekali adalah dulu wisuda harus datang, sekarang dengan virtual. Ya, jadi gitu ya? dari hulu sampai hilir sekarang itu UT sudah benar-benar fully virtual, fully online, semua virtual gitu ya. Semuanya sesuai dengan porsinya, dan tentu saja dijalankan secara virtual dan mungkin dengan kondisi yang seperti ini lebih sempurna lagi Bu ya. Betul. Sudah ada pos-pos tertentu yang selama ini sudah berjalan, namun dengan kondisi yang seperti ini lebih mengkompakkan atau semuanya bisa berjalan dengan lebih lancar lagi begitu. Betul. Nah, ini yang terjadi di Universitas Terbuka Surakarta, dan tentu saja sebenarnya banyak
hal yang Anda ketahui pemirsa terkait dengan universitas terbuka. Namun saya ingin menanyakan kembali Bu ya, definisi dan juga universitas terbuka itu seperti apa sih pembelajarannya dan mungkin bentuk-bentuk daripada penyajian dosen, tatap mukanya seperti apa, kapan harus belajar dan ujian dan lain sebagainya. Ya, betul betul. Ya kita sudah banyak memberikan informasi tentang UT ya melalui berbagai media ya. Tapi nggak apa-apa kita ulang lagi ya. Supaya semakin dekat lah gitu ya UT di hati masyarakat. Jadi UT itu universitas negeri. Ya, ini sudah banyak orang yang tahu. Kalau dulu masih suka ditanyakan negeri atau swasta. UT itu universitas negeri yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Kita diresmikan tahun 84. Jadi 84. Besok September Mas kita ulang tahun. Ulang tahun ya. Keberapa? 36 ya? 36 ya. 36 tahun. Nah, jadi universitas negeri yang diresmikan oleh Presiden pada saat itu. Artinya ya negerinya ya negeri beneran gitu loh, karena masih ada yang nanyakan negerinya sama nggak dengan universitas negeri yang lainnya, kan negeri nggak pakai KW ya Mas ya. Nah itu dia. Negeri ya, KW 1, KW 2 gitu ya, jadi sama. Ijazahnya bisa untuk melamar kerja nggak? Ya pasti bisa, pasti bisa. Ya kita kan juga terakreditasi gitu ya oleh Ban PT, oleh lembaga internasional gitu ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya, kita bukan universitas yang mungkin istilahnya ecek-ecek atau gimana, bukan seperti itu gitu ya. Nah, untuk mengenal UT itu seperti apa, itu ada dua konsep ya yang harus dimengerti. Pertama adalah terbuka, jadi kami itu istilahnya PTTJJ, perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Ya, terbuka, yang kedua adalah jarak jauh. Terbuka itu artinya apa? Terbuka itu artinya UT itu bisa diakses atau bisa diikuti oleh siapapun, nyaris tanpa persyaratan. Syaratnya hanya satu, kalau untuk ke diploma, program diploma atau ke S1 harus lulusan SLTA dan yang sederajat. Betul. Ya, itu sudah aturan pemerintah seperti itu. Kalau mau jadi sarjana harus lulus SLTA dulu. Ya. Kemudian kalau mau S2 ya harus lulus S1 mau S3 lulus, jadi itu udah persyaratan umum, persyaratan dari pemerintah. Terbuka itu nyaris tanpa ada pembatasan ya. Jadi Mas Henry sekarang usia berapa? Sudah tidak perlu ya. Kurang dari 40. Artinya kalau masih mau kuliah lagi atau mungkin saudara dan sebagainya yang usianya sudah sepuh, kuliah lagi S1 di UT nggak masalah, karena tidak dibatasi usia, tidak dibatasi tahun ijazah gitu ya, mau lulusan tahun berapapun bisa, mau berada dimanapun juga nggak masalah gitu ya. Jadi nyaris tanpa batasan kecuali ijazah tadi. Yang kedua adalah jarak jauh. Nah di sini bedanya UT dengan universitas konvensional. Kita mengistilahkan konvensional ya, bukan kita sebenarnya. Di dunia pendidikan diistilahkan sebagai universitas konvensional, universitas tatap muka. Itu disebutnya konvensional. Konvensional. Nah, bedanya kita itu jarak jauh, kita harus menggunakan media. Karena antara yang belajar dengan pengajar itu terpisah oleh ruang dan waktu. Ruang itu artinya ada di mana, yang satu di mana, waktunya juga begitu, tidak pada saat waktu yang bersamaan. Nah itu, jadi UT itu memberikan kelonggaran yang bisa dikatakan cukup sangat longgar ya. Kalau orang Jawa itu kan kadang-kadang dengan istilah cukup ya, itu sopan, istilah sopannya. Nah, sehingga bisa diikuti oleh siapa saja. Gitu. Nah, dua konsep itu yang maksudnya yang harus dipahami tentang UT, seperti itu. Jadi pembelajarannya pakai teknologi. Kemarin COVID nggak masalah. Kita udah lama pakai teknologi. Artinya gitu mahasiswa tidak libur dong, dosen-dosen juga Bu. Ya. Sebenarnya mahasiswa UT karena pembelajarannya di rumah kita ada jadwal ya. Jadwal pembelajaran di UT itu 8 kali.
8 kali pertemuan, kita istilahkan tutorial. Tutorial ya? Tutorial setiap hari Minggu, 8 kali pertemuan, jadi sekitar 2 bulan. Tapi jangan lupa, mahasiswa di UT dituntut untuk belajar mandiri. Ya, jadi saya sering mengatakan kepada para mahasiswa pada saat orientasi studi mahasiswa, saya mengatakan bahwa kan gini Mas, ada istilah yang mengatakan masuk ke UT itu gampang, karena nggak ada seleksi kan, hanya ijazah tadi, langsung keluarnya susah. Itu dia. Ya, itu menurut saya nggak benar. Masuk ke UT itu gampang, keluarnya juga gampang, tergantung mau tidaknya, keinginannya itu. Karena apa? Mau selesai cepat, mau selesai lambat, terserah Anda. Ya, mau nilai terserah Anda. Karena semuanya itu porsi yang terbesar adalah mandiri itu tadi. Nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang mandiri gitu. Betul sekali. Tapi Ibu, bukan berarti kalau saya pribadi memahaminya begitu keluarnya susah, berarti di sana ada jaminan mutu dari UT itu sendiri, Bu. Betul. Tapi keluarnya nggak susah, Mas. Nggak susah. Ya? Tapi jaminan mutunya tetap. Nah, itu dia yang saya maksud ya, pemirsa. Masih banyak keunikan lagi yang saya akan coba hadirkan, tanyakan langsung ke Bu Yulia. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di UT, hadir untuk Anda. Sesaat lagi, pemirsa.